Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Tibalah Panji Kenanga di sebuah kedai makanan, namun anehnya dia dilarang untuk masuk. Ada apa gerangan? Yuk temukan jawabannya di video kali ini. Pemuda hina Dina, kau siapa? Namaku Panji Kenanga. Aku tidak mengerti mengapa aku tidak boleh masuk ke dalam kedai. Toh kedai ini bukan punya nenek moyangmu kan? Randu Wongso tersenyum buruk lalu berkata, "Kau tidak mengerti, jadi mau aku bikin mengerti." Dia berpaling pada 5 orang anak buahnya yang ada di halaman kedai. Hajar monyet alas ini sampai dia mengerti. Serempak dengan itu, kelima orang perampok tersebut menerjang menyerang Panji Kenanga. Namun gerakan mereka terhenti karena saat itu dari dalam kedai terdengar seruan Ronggo Karapan. "Randu, biarkan monyet alas kesasar itu masuk. Aku mau lihat tampangnya." Melihat orang-orang di situ tak jadi turunkan tangan jahat mengeroyoknya karena ada yang berteriak dari dalam, Panji Kenanga segera dapat menduga. Siapapun adanya orang yang barusan berseru, ia pastilah pemimpin dari keseluruhan manusia-manusia jahat yang ada di tempat itu. Panji Kenanga tersenyum pada orang-orang yang ada di sekelilingnya dan berkata, "Nah, apa kataku? Kedai ini bukan milik nenek moyang kalian kan? Buktinya, pemimpin kalian sendiri yang mengundangku masuk." Habis berkata begitu, dengan lenggang kangkung, Panji Kenanga melangkah masuk ke dalam kedai. Satu hal yang tak terduga terjadi sewaktu pemuda ini baru saja masuk 2 langkah ke dalam kedai. Sebuah benda melayang pesat ke arah kepalanya. Saking cepatnya, benda itu melesat. Panji Kenanga tak sempat mengenali benda apa adanya. Namun dengan cekatan, ia menundukkan kepala dan berhasil mengelakkan hantaman benda tersebut. Sesaat kemudian, di belakangnya terdengar suara benda tadi pecah berantakan. Pruang! Pemuda ini melirik. Ternyata sebuah gelas besar yang telah dilemparkan ke kepalanya. Yang melempar adalah lelaki yang duduk mengangkat kaki di belakang meja makan di tengah kedai, bermata merah buas, bercambang bauk, dan berbibir tebal. Dialah Ronggo Karapan. "Bagus, sanggup juga kau mengelak ya," kata si kepala rampok sambil menyeringai. "Sekarang coba elakkan yang ini." Kedua tangannya yang bertelapak tebal dan berjari-jari besar digebrakan di atas meja. Hebatnya, 5 buah piring berisi makanan dan 3 buah gelas di atas meja itu laksana anak panah lepas dari busurnya melesat ke arah 8 bagian tubuh Panji Kenanga. Kaget murid Brahmana Lokapala itu bukan main. Tidak disangkanya, pemimpin rampok tersebut memiliki kepandaian begitu hebat. Dengan gesit, Panji Kenanga cabut suling perak dari balik pinggangnya. Sring! Lalu terdengar suara trang, trang, trang sampai 8 kali berturut-turut. 5 buah piring dan 3 gelas berhamburan pecah ke lantai. Kini Ronggo Karapan yang ganti terkejut. "Sobat mata merah, ini ku kembalikan seranganmu," seru Panji Kenanga tiba-tiba. Si pemuda hantamkan kaki kanannya ke lantai kedai. Dug! Puluhan pecahan piring dan gelas yang ada di lantai laksana daun kering dihembus angin menderu menyambar ke arah pemimpin rampok kali bedadung itu.
Saking kagetnya melihat kejadian yang sebelumnya tak pernah disaksikannya itu, Ronggo Karapan sampai keluarkan seruan tertahan. Namun dia tahu kalau bahaya mengancam. Kedua tangannya turun dengan cepat ke bawah, dan di lain kejap dia telah mengangkat meja makan besar itu ke atas untuk melindungi tubuhnya. Trak. Puluhan beling pecahan gelas dan piring menancap pada papan meja. Belasan lainnya bertebaran lewat di sampingnya. Dapat dibayangkan bagaimana kalau puluhan pecahan kaca itu menancap di kepala dan tubuh Ronggo Karapan. "Orang muda, terima kasih atas serangan balasanmu," kata si kepala rampok keren. "Kau menang, dan terimalah hadiah kemenanganmu ini." Terdengar suara Ronggo Karapan tertawa dari balik meja. Di lain ketika, tiba-tiba meja yang besar yang terbuat dari kayu jati dan beratnya tidak kurang dari 70 kati itu dilemparkannya ke arah Panji Kenanga. Meja itu menderu dahsyat laksana dihantam topan. Panji Kenanga tampak tak bergerak di tempatnya. 3 jengkal lagi meja besar itu akan melabraknya. Pemuda ini angkat kedua tangannya menangkap 2 dari 4 kaki meja. Lalu dengan gerakan seperti seorang main akrobat, meja yang berat itu diletakkannya baik-baik ke lantai tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Semua mata memandang hampir tak berkedip pada pemuda itu. Keadaan dalam kedai jadi sunyi senyap. Di ujung kiri, pemilik kedai berdiri dengan tubuh menggigil. Apa yang disaksikannya tadi sungguh membuat kagum luar biasa, tetapi sekaligus juga membuatnya ketakutan. Kalau 2 orang berilmu tinggi baku hantam dalam kedainya, pastilah segala perabotan yang ada di situ akan porak-poranda. Bahkan bukan mustahil kedainya akan amblas roboh. Di luar terdengar derap kaki kuda. Tak lama kemudian, 3 orang berpakaian hitam masuk ke dalam kedai, mengiring seorang lelaki tua berambut putih, berpipi cekung dan melangkah terbungkuk-bungkuk. Ronggo Karapan tidak acuhkan orang-orang yang masuk ini. Dia memandang tak berkedip pada Panji Kenanga. Otaknya jalan. Ilmunya tinggi juga, membatin Ronggo Karapan. Kalau tenaganya dapat kupergunakan, seumur hidup aku bakal enak ongkang-ongkang kaki. Kepala rampok itu tersenyum. "Sobat muda," katanya, saya lambaikan tangan kiri. "Antara kita tak ada saling sengketa apa-apa. Lupakan cara berkenalanku yang agak kasar tadi." Dia lalu berpaling pada pemilik kedai dan memerintah, "Bawewan, siapkan makanan dan minuman yang paling lezat dan hidangkan pada pemuda ini. Cepat!" Tanpa banyak bicara, dengan ketakutan, Ki Sepuh Bawean segera lakukan apa yang diperintahkan Ronggo Karapan. "Sobatku, kau duduklah tenang-tenang di kursi sana, nanti kita bicara lagi," kata si kepala rampok. Sementara itu, Randu Wongso datang melapor. "Pemimpin, anak-anak sudah membawa kepala kampung kemari." Ronggo Karapan berpaling. Dia memandang pada lelaki tua berambut putih yang berdiri dengan muka pucat pasi dan gemetaran di hadapannya. "Lawang Kuning," kata Ronggo Karapan menyebut nama kepala kampung Wanasari itu. "Ingat apa yang kuperintahkan tempo hari?" Kepala kampung itu mengangguk berulang-ulang. "Jawab dengan mulut," hadik Tali Wongso, dan tangannya bergerak menjambak rambut orang tua itu hingga dia merintik kesakitan. Aku ingat, Ronggo." Lawang Kuning akhirnya membuka mulut sambil mengkerenyit kesakitan karena rambutnya masih dijambak keras oleh Tali Wongso. "Bagus, kalau ingat, mengapa tidak kau laksanakan?" "Sulit, Ronggo, sulit. Orang kampung, mana ada yang punya uang dan perhiasan? Kami di sini miskin semua." "Sulit atau tidak, aku tidak peduli. Miskin atau kaya, aku tidak mau tahu," damprat Ronggo Karapan. Randu Wongso ikut menghadik. Dulu kowe bilang bersedia melaksanakan, mengumpulkan semua harta benda perhiasan orang-orang di sini. Sekarang banyak dalimu tua bangka. Penduduk di sini rata-rata punya sawah ladang,
ternak. Yang bicara kini adalah Tali Wongso. Rumah mereka bagus-bagus, mustahil tidak punya uang dan perhiasan. Bagaimana kelanjutan nasib Lawang Kuning, kepala desa Wanasari? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe, tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.